Perkembangan kabar cedera kami mulai dari berita tentang Marcelino Ferdinand. Dia mengalami cedera hamstring beberapa pekan lalu, bunyi rilis resmi KMSK Deinze. Aduh. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, kita ketemu lagi di Askalani Studio. Pertamanya saya ingin mengucapkan dan mendoakan kalian guys yang telah subscribe, yang telah mendukung, menonton channel ini berkembang dengan lebih jauh lagi. Mudah-mudahan kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik dan juga sukses ya kalian dalam apa juga bidang yang kalian usahakan. Tanpa dukungan kalian semua, tidak mungkin channel ini akan sampai ke tahap yang lebih jauh lagi guys. Oke, hari ini ada 6 berita yang terkait dengan sepak bola di Indonesia, terutamanya terkait dengan kecederaan yang dialami oleh Marcelino Ferdinand. Amat sayang sekali guys, ketika perlawanan menentang Irak ini sudah menghampiri ya pada 16 November ini. Dikabarkan Marcelino Ferdinand mengalami kecederaan yang agak serius, hamstring, dan juga direhatkan oleh klubnya sendiri selepas dia tidak dibawa ke Brunei kemarinnya. Ketika Indonesia menentang Brunei, Marcelino Ferdinand direhatkan di Indonesia dan sebelum itu dia kembali terus ke klubnya di Belgia dan di situ juga dia menjalani pemulihan dengan lebih lanjut lagi. Cederanya semakin serius guys. Jadi ini memberikan kerisauan di bagian gelandang tengah untuk timnas Indonesia itu, karena Marcelino Ferdinand salah satu pemain yang sangat-sangat bertalenta, berskill individual yang tinggi yang tidak bisa untuk digantikan dengan sesiapapun. Jadi ini merisaukan sekali. Dan beberapa berita lain guys di dalam video ini. Sebelum itu kita semak dulu video ini guys daripada channel Timnas Goal Team ya. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian bisa subscribe, like, share, dan komen juga. Rusia juga bantu Indonesia untuk timnas U17 meningkatkan kualitasnya. Oke, yuk kita semak dulu video ini. Yes, ada 6 kabar timnas Indonesia terbaik hari ini. 6 1. kabarnya. Alhamdulillah bikin kaget. Erick Thohir nekat ngomong tegas gini ke timnas Indonesia. Bima Sakti Autoshop. Oke. 2. Kedua. Kabar duka. Nah ini guys, Semua bisa menangis terisak-isak. Aduh, KMSK cedera Deinze Marcelino. ungkap cedera Marcelino Ferdinand makin parah usai pulang dari timnas Indonesia. Makin parah guys, makin Auto absen. parah. Aduh. 3. Luar biasa. Timnas Indonesia akan lawan Iran di Qatar jelang Piala Asia tahun 2023. Auto rasakan stadion kelas dunia duluan. Nah, 4. Rusia bantu Indonesia. Yap, Nah, klub asal Rusia akan bantu mematangkan timnas Indonesia U17 yang akan mentas di Piala Dunia. Oke. 5. Waduh, ini tiket atau nasi goreng? Makin murah. Tiket duel Filipina versus timnas Indonesia cuma dijual Rp19.000. Rp19.000 guys. Murah 6. betul. Tanda-tanda ketakutan. Program naturalisasi di timnas Nah ini. Indonesia jadi sorotan media Vietnam. Oke guys, 6 berita menarik di dalam channel Timnas Goal Team ya. Jangan lupa subscribe. Kita semak apakah videonya guys. Seperti ini. Alhamdulillah bikin kaget. Erick Thohir Sakti nekat ngomong tegas Autoshop. gini ke timnas Indonesia. Autoshop ya. Bima Sakti Autoshop. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan dukungan penuh kepada timnas U17 Indonesia yang akan mentas di Piala Dunia U17 2023. Erick langsung menemui mereka dan menyampaikan 3 pesan penting kepada Bima Sakti dan asuhannya yang harus dipersiapkan 2 pekan menjelang turnamen tersebut dimulai. Kemarin saya sudah bertemu dengan para pemain dan ofisial. Ada 3 pesan yang sampaikan ke mereka bahwa disiplin dalam bermain. Mereka sudah latihan formasi yang saya rasa usia 17 tahun kadang-kadang menerapkan formasinya kurang disiplin, kata Erick Thohir Kamis, 26 Oktober 2023. Kedua, bagaimana komunikasi di lapangan?
Mereka harus banyak bicara di lapangan, saling mendukung. Ketiga, sepak bola itu membuat gol. Percuma menyerang 10 kali tapi enggak gol-gol. Ada yang nyerang 3 kali tapi gol, ujarnya. Ketika menyerang itu dimanfaatkan sedemikian mungkin karena tim yang akan dilawan adalah tim-tim kelas dunia. Betul. Jangan pernah menganggap remeh Panama, dan juga jangan pernah menganggap besar Ekuador dan Maroko. Oke, terkait dengan timnas U17 itu tadi kan, kalian rasa guys, apa peluang timnas U17 ini? Kalau saya punya pandangan pendapat, timnas U17 ini kan masih baru, dan walaupun Bima Sakti telah membawanya ke Jerman untuk TC dan 7 perlawanan di sana, 2 diantaranya menang, 4 kalah, 1 lagi imbang. Jadi itu pencapaian yang mungkin dianggap baik juga, walaupun bermain dengan klub-klub Eropa di situ. Tetapi ini tidak lagi kita nampak daripada segi kedepannya, sebab baru berapa bulan itu di bawah Bima Sakti ya, dan kita coba melihat nanti bagaimana keadaannya di Piala Dunia, karena Ekuador dan Maroko sudah bermain di Piala Dunia itu sudah lebih 6-7 kali ya. Panama juga pernah bermain dengan Piala Dunia mungkin sekali, dan Indonesia ini lolos ke Piala Dunia ini pun sebagai tiket otomatis menjadi tuan rumah itu. Jadi secara logik atas kertasnya kemungkinan Indonesia itu agak sukar, tetapi 3 pesan yang disampaikan oleh Bapak Erick Thohir itu tadi, jangan pernah menganggap bahwa Panama itu remeh, jangan pernah menganggap bahwa Ekuador dan juga satu lagi tim ini besar ya, Ekuador dan Maroko. Itu pesan-pesannya. Cepat untuk peluang gol. 10 kali menyerang tiada guna kalau tidak ada gol, tiada jaringan dilakukan. Jadi perlu peluang itu diambil kesempatan, dan disiplin yang sangat penting. Oke, kita tengok ini guys, kabar duka. Semua bisa menangis terisak-isak karena cedera Marcelino Ferdinand makin parah. Bagaimana ini guys? Kabar duka. Semua bisa menangis terisak-isak. KMSK Deinze ungkap cedera Marcelino Ferdinand makin parah usai pulang dari timnas Indonesia. Auto absen? KMSK Deinze menyampaikan kabar terbaru dari cedera yang dialami oleh pemain muda timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Sayanglah selesai kalau kembali dari ini tugas negara pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perkembangan kabar cedera kami mulai dari berita tentang Marcelino Ferdinand. Dia mengalami cedera hamstring beberapa pekan lalu, bunyi rilis resmi KMSK Deinze. Meskipun pada proses pemulihan awalnya terlihat penuh harapan, tetapi kembalinya Marcelino dari timnas Indonesia justru membawa kabar yang kurang positif, jelas KMSK Deinze. Cederanya telah semakin parah. Hal ini membuat Marcelino Ferdinand harus absen beberapa minggu lagi, tambahnya. Luar biasa. Timnas Indonesia akan lawan Iran di jalan Piala Asia tahun 2023. Guys. Timnas Indonesia berencana beruji coba melawan Iran sebelum tampil di Piala Asia 2023. Laga latih tanding tersebut rencananya akan berlangsung di Qatar. Qatar akan jadi tuan rumah Piala Asia 2023. Turnamen tersebut bakal digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Sebelum Piala Asia kami memang merencanakan ada uji coba. Iran menjadi salah satu lawan yang kami rencanakan, ujar Nova Arianto Jumat 27 Oktober 2023. Bukan alang-alang Iran nih guys. Tapi kami lihat perkembangan dari PSSI apakah kami jadi lawan Iran atau tidak nanti saat persiapan di Qatar, katanya menambahkan. Tapi bagus juga lah lawan Iran. Iran itu kalau dari segi ranking FIFA-nya berada dalam kedudukan yang sangat tinggi ya, mungkin 50 ke bawah ya, peringkat Iran ini, dan sudah ke Piala Dunia beberapa kali. Jadi ini salah satu kalau jadi Indonesia menentang Iran ini, sebab permainan Iran ini seperti juga permainan lebih kurang lah Irak, Jepang gitu. Jadi level itu level yang bagus lah untuk dijadikan uji coba sebelum ke Piala Asia itu nanti. Mantap. Rusia bantu Indonesia. Yap, klub asal Rusia akan bantu mematangkan timnas Indonesia U17 yang akan mentas di Piala Dunia.
Timnas Indonesia U17 akan uji coba tertutup lawan klub Rusia Torpedo Oh, ini Moskow. lagi. Timnas Indonesia U17 direncanakan akan mengadakan laga uji coba melawan klub asal Rusia, Torpedo U17, sebagai persiapan untuk Piala Dunia U17 2020. Tapi indah sudah lama guys nih. Piala Dunia ini kalau diikutkan 10 November. Sekarang ini hanya tinggal dalam 2 minggu lagi. Jadi kalau dia uji coba menentang klub di Rusia ini, harap-harap tiada lagi yang cedera, itu sajalah. Uji coba itu bagus juga, tapi untuk menjaga kesehatan pemain, takutlah macam Marcelino itu cedera di timnas senior ini kan U17, sebab menghampiri pertandingan itu seminggu lebih lagi. Mudah-mudahan tiada yang kecederaan serius berlaku ketika menentang klub di Rusia ini. 23. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah mengonfirmasi rencana tersebut dan menyebut bahwa pertandingan uji coba akan digelar secara tertutup. Secara tertutup. Rencana ada, uji coba tertutup dengan Torpedo dari Rusia, kata Erick kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis, 26 Oktober 2023. Uji coba itu Waduh, bagus, ini tiket tapi atau itulah. nasi goreng? Wah, ini lagi. Makin murah. Tiket duel Filipina versus Timnas Indonesia cuma dijual Rp19.000. 19.000. Harga tiket duel antara Filipina kenapa melawan guys Timnas murah Indonesia dibuka dengan harga Rp19.000 untuk yang termurah. Belum lama ini pihak Federasi Sepak Bola Filipina, 19.000 saja. PFF, Uish. baru saja merilis daftar harga Itu tiket nggak laga semurah Filipina itu. melawan Timnas Indonesia. Ada 3 kategori terkait harga tiket yang dimaksud. Rinciannya, kategori 1 dihargai sebesar Rp500 atau 500 peso. Rp139.000. Kategori 2 dipatok dengan harga Rp300 atau Rp83.000. Sedangkan kategori 3 hanya dibanderol Rp100 atau Rp27.000. Wih, murah. Tak berselang lama, PFF rupanya mengabarkan adanya diskon mengenai tiket laga Filipina melawan Timnas Indonesia. Diskon tersebut berlaku hingga 31 Oktober 2023. Harga kategori 1 kini menjadi Rp350 atau Rp97.000. Sedangkan harga tiket kategori 2 dibanderol Rp210 atau Rp58.000. Lalu tiket yang termurah hanya dipatok sebesar Rp70 atau Rp19.000. Aduh. Tanda-tanda ketakutan. Program naturalisasi di Timnas Indonesia jadi sorotan media Jadi Vietnam. sorotan media Vietnam Media ya. asal Vietnam, Naturalisasi THO Indonesia 247, menyoroti langkah PSSI yang terus melakukan naturalisasi pemain. THO 247 menilai hal tersebut dilakukan PSSI untuk semakin memperkuat Timnas Indonesia sebelum berjumpa Vietnam. Lebih lanjut, THO 247 menyebut bahwa Timnas Indonesia kini sudah memiliki banyak pemain naturalisasi. Beberapa nama pun lalu disebutkan THO 247. Saat ini di Timnas Indonesia banyak ditambahkan pemain asing untuk memperkuat kekuatannya, tulis THO 247. Seperti Elkan Bagot, Mark Klok, Jordi Amat, Sandy Walsh, lanjut tulisan mereka. Bersaing dengan Vietnam, Timnas Indonesia lebih banyak melakukan naturalisasi pemain Eropa, tulis THO. Maksudnya, media-media Vietnam ini seringkali melihat perkembangan Timnas Indonesia lah kan. Mereka takut juga lah sebab Indonesia punya pemain naturalisasi ini yang semuanya berkelas-kelas dunia pun, macam Jordi Amat, Sandy Walsh, Sedi Patinama. Jadi media Vietnam menyoroti Timnas Indonesia ini. Kenapa? Sebab mereka satu kumpulan, satu grup di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga di Piala Asia nanti. Jadi sama kumpulan itu. Di situ ada Indonesia, di situ juga adanya Vietnam. Jadi banyak kali lah mereka akan bertemu selepas ini. Nah, sebab itu media-media dia membuat satu mungkin analisa kajian terkait dengan Timnas Indonesia ini kan. Apapun itulah penampilan Indonesia pada saat ini sangat antusias, sangat diperhatikan oleh dunia luar ya. Oke guys, berita ini, 6 berita ini ya. Satu yang sangat saya lihat di sini yang paling mengejutkan dan juga mungkin sayang sekali lah terkait dengan kecederaan Marcelino Ferdinand.
Sebab ketika Indonesia akan menentang Irak pada 16 November ini, sudah tentu mereka memerlukan keseluruhan satu tim yang sangat kuat untuk menentang Irak. Dan di bahagian gelandang sudah pastinya Marcelino Ferdinand mungkin akan digandingkan dengan Mark Klok ataupun Cindy Walsh dan juga Ivar Jenner di situ. Selain dari pemain-pemain lokal, Ricky Kambuaya, Pratama Arhan, kemungkinan dibantu juga oleh Asnawi Mangku Alam dan juga lain-lainnya. Tapi dengan ketiadaan nanti Marcelino Ferdinand ini, sebab mungkin kecederanya ini kecederaan yang sangat parah dan tidak mungkin dia akan dapat bermain dalam masa yang terdekat, dan menentang Irak ini pada 16 November juga sudah tidak lama. Pasti Marcelino mungkin absen menentang Irak ini. Apapun ini sangat menduka citakan, dan juga Sinteyong perlu mengambil sikap satu lagi taktikal dan juga percaturan mungkin yang berbeda sedikit ketiadaan Marcelino ini. Ya, Indonesia punya pemain-pemain yang berkualitas juga yang lain, tapi tidak dapat disamakan dengan skill individu yang ada pada Marcelino Ferdinand. Itu pasti berbeda sedikit, dan dampaknya itu pasti ada. Karena Irak ini satu pasukan yang hebat, Marcelino Ferdinand punya pengalaman itu untuk menentang Irak itu. Dia punya pengalaman menentang Argentina, menentang Curaçao, menentang Turkmenistan dan juga tim-tim besar di dunia. Dan dia punya pengalaman bermain di klub Belgia juga. Jadi itu yang bergunanya pengalamannya itu tadi digunakan sepenuhnya untuk timnas Indonesia. Apapun kalau dia tidak dapat bermain, sudah pasti Sinteyong akan menggantikan dengan pemain yang selevel standing dengannya juga di bagian gelandang itu. Oke guys, itu yang sangat menduka citakan berita ini. Yang lainnya seperti Indonesia ditakuti oleh Vietnam. Jadi itu mungkin Indonesia disoroti oleh Vietnam karena Vietnam satu grup di kualifikasi Piala Dunia dan juga di Piala Asia dengan Indonesia. Jadi Vietnam pasti menganalisa setiap pemain-pemain Indonesia dan juga permainan secara keseluruhan taktikal itu. Itu pasal mereka mengetahui setiap pemain-pemain yang dinaturalisasi, pemain-pemain keturunan Indonesia itu. Vietnam pun takut bahwa sekarang dengan Indonesia kan guys. Lagi berita terkait dengan timnas U17 ini. Ini saya pun tidak mempunyai target sebenarnya dengan melihat secara mata kasar bahwa timnas U17 ini mampu ke peringkat seterusnya. Tetapi sekurang-kurangnya timnas U17 untuk meningkatkan lagi kualitas sebenarnya memerlukan lagi masa yang panjang untuk mereka bersama. Apapun sudah sebulan di Jerman dan kini klub di Rusia juga mungkin akan diuji coba sebelum perlawanan pada 10 November nanti. Indonesia akan menentang Ekuador, Panama dan juga Maroko ya. Jadi itu penting sangat. Tidak ada target tetapi sekurang-kurangnya melawan dengan tim-tim besar seperti ini. Oke guys, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan berita-berita ini? Mungkin kalian lagi punya pandangan pendapat yang tersendiri, kalian boleh komentar di kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.